Anda punya cita-cita baik dan mulia untuk bisa tetap dengan Al-Quran. Dan ayah Anda merindukan Anda memang bukan semulia, sehebat yang Anda rindukan. Tapi yang diinginkan orang tua bukan sesuatu yang haram juga. Usaha di rumah, hal yang bisa diterima deh. Artinya, Anda bukan disuruh melakukan yang haram. Maka dalam hal ini, jika Anda memang sangat rindu untuk bisa melanjutkan yang Anda tekuni menjadi guru Al-Quran, dan Anda menikmati, Anda berusaha terus kembali merayu kepada ayah. Nah, kalau sudah nggak mampu, Anda bisa melibatkan guru Anda. Karena waktu ayah Anda menitipkan 9 tahun setengah itu mustahil tidak ada kepatuhan, tidak ada kerinduan dengar guru Anda. Anda bisa bertanya kepada guru Anda dan minta tolong kepada guru Anda untuk memahamkan kepada ayah, ibu. Bukan Anda berdebat. Kalau ternyata guru Anda sudah masuk, kok masih belum, berarti mungkin Anda sangat dibutuhkan. Tentu guru Anda pasti punya argumentasi, punya alasan untuk bisa menjadikan beliau bisa menerima Anda, menerima harapan Anda. Tapi kalau ternyata ujung-ujungnya, tolong dengar wahai anak, ujung-ujungnya orang tuamu masih keras menginginkan anaknya ikut usaha, ya kami ingatkan, hei para orang tua, tentunya dalam segala keinginan itu tolong, selagi itu keinginan mulia pada seorang anak, tolong perhatikan ulang, dikoreksi ulang keputusan Anda, orang tua manapun. Selagi anaknya adalah untuk sebuah kemuliaan, hati-hati. Kalau bisa kita perhatikan. Misalnya kalau tadi kan sudah bicara keluar dari pondok, ada seorang ayah menginginkan anaknya keluar dari pondok pesantren, sementara anaknya rindu pondok pesantren. Hati-hati orang tua semacam ini, tidak merasa puas, senang di saat anaknya berada di tempat yang mulia. Jangan sampai nanti dicabut rahmat ini, akhirnya anaknya sudah jenuh dengan kemuliaan. Kenapa? Dikeluarkan oleh orang tuanya ke tempat yang tidak baik. Di luar godaannya berat, wahai para orang tua. Di luar sangat berat. Kadang-kadang anaknya pengen mondok, orang tuanya maksakan keluar dari pondok. Ini ada. Atau kayak tadi itu, anaknya Masya Allah yang sudah rindu untuk bisa berkhidmah kepada Al-Quran, padahal itu sebaik-baik tugas karena tugasnya Rasulullah, orang tua menghendaki yang lainnya. Jika ada orang tua seperti beliau ini, tolong berpikir ulang. Anak Anda ini dipilih oleh Allah, dirindukan di hatinya untuk Al-Quran, sampai dia mulai menjadi guru Al-Quran. Itu semuanya kalau Anda paham, pahalanya mengalir kepada Anda. Pahala itu lebih jauh lebih gede daripada usaha rizki dunia yang didapatkan oleh anak. Ini harus paham banyak para orang tua. Hari ini zaman rusak ya lah. Kalau Anda mencoba meletakkan anak Anda di tempat yang membahayakan, nanti ujung-ujungnya kalau ada dosa salah, Anda ikut menanggungnya. Karena Anda sudah baik, ingin menjadi guru Al-Quran. Tapi kok orang tua memaksakan untuk anaknya keluar, ini khawatir nanti sampai di luar, mohon maaf, pantauan, kemudian lingkungan, bisa merusak anak itu sendiri. Baik, akan tapi kita tidak tahu alasannya, mungkin sangat mendesak, urusan keluarga dan lain sebagainya, kok sama sang orang tua tetap memutuskan, harus pulang dan membantu ekonomi keluarga. Maka ketahuilah wahai anak, tidak ada jalan untuk sukses kecuali patuh kepada orang tua. Ujung-ujungnya tetap seperti itu. Patuhlah kepada orang tuamu, pulang, tapi kan dengan restu gurumu. Minta izin gurumu, yakin gurumu akan ridho asalkan cara bicaramu benar. Pulang ke rumah, bantu orang tua, tapi jangan lupa, kamu punya Al-Quran. Minta izin sama orang tua, separuh waktumu di rumah adalah untuk Al-Quran. Sumbangsih, bantuan ilmumu ke madrasah-madrasah yang ada di kiri kanan rumahmu, musola-musola. Anda bisa berkiprah, masih bisa. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Orang cari dunia aja nggak ada yang nyerah kok, cari akhirat gampang nyerah. Coba cari dunia, dilarang jualan ini, jualan yang lainnya kan. Dilarang buat ini, buat yang lainnya. Nggak boleh kerja sini, kerja tempat yang lain. Kan begitu kalau cari dunia, nggak ada nyerah. Anda pun tidak boleh nyerah. Di saat orang tua tidak menghendaki Anda untuk ikut di pesantren tadi, maka Anda bisa merintis sesuatu yang besar dan mulia di rumah Anda. Nggak ada menyerah untuk berjuang, itu saja. Tapi ingat, jangan berdebat dengan orang tua. Jangan melawan orang tua. Kalau Anda perlu bantuan untuk bisa memahamkan orang tua Anda, minta bantuan orang lain yang bisa, yang dikagumi, dihormati oleh orang tua Anda, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Tapi ujungnya tetap kami sampaikan, kalau mentok orang tua Anda tidak bisa berubah pikirannya, selagi itu bukan sesuatu yang haram, tolong patuhi orang tuamu.
Dan nanti disitulah kebahagiaan bagimu. Insya Allah Allah muliakanmu. Semoga Allah menjaga semuanya, menjadikan kita anak yang bisa berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.